Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pangesti Dewi Lestari dari Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Saya akan membuat video konten edukasi mengenai ada apa dengan kurikulum merdeka, mengupas tuntas kebijakan pendidikan terbaru. Nah, kurikulum merdeka jadi perbincangan hangat di dunia pendidikan. Apa sebenarnya kurikulum merdeka? Kenapa begitu penting dan bagaimana penerapannya di sekolah-sekolah Indonesia? Yuk kita bahas lebih dalam untuk memahami perubahan besar dalam sistem pendidikan kita. Segmen yang akan kita bahas selanjutnya adalah latar belakang kurikulum merdeka. Apa yang berbeda di kurikulum merdeka, tantangan dan peluang implementasi, dan kenapa kita harus mendukung kurikulum merdeka. Nah, di sini akan membahas perbedaan kurikulum merdeka dan K13. Untuk poin kebebasan, kurikulum kemerdekaan itu memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih topik dan metode. Sedangkan K13 dalam kebebasan kurikulum terstruktur dengan kurikulum inti dan tambahan yang sudah ditentukan. Poin kedua, fokus dalam kurikulum merdeka, keterampilan abad ke-21 dan pemecah masalah. Sedangkan K13 pengetahuan umum dan mata pelajaran sudah ditentukan. Untuk poin pendekatan pembelajaran, kurikulum merdeka ini menggunakan metode pendekatan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan eksploratif. Sedangkan K13 berbasis saintifik berdasarkan masalah dan konseptual. Poin selanjutnya yaitu keterlibatan siswa. Kurikulum merdeka, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan pengambilan keputusan. Sedangkan kurikulum K13, siswa lebih sebagai penerima informasi dan pengetahuan dari gurunya sendiri. Nah, poin selanjutnya ada pengembangan dan minat bakat. Kurikulum merdeka mengembangkan minat bakat siswa secara individual, sedangkan K13 kurikulum inti yang menentukan mata pelajaran yang dipelajari. Yang terakhir ada poin penerapan. Nah, di kurikulum merdeka penerapannya yaitu implementasi bervariasi di setiap lembaga pendidikan, sedangkan K13 implementasi umum di berbagai lembaga pendidikan. Pembahasan segmen pertama, latar belakang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka lahir sebagai respon terhadap tantangan dunia pendidikan saat ini. Pandemi COVID-19 menunjukkan perlunya sistem pembelajaran yang fleksibel, relevan, dan berorientasi. Kurikulum sebelumnya dianggap terlalu padat dan kaku, sehingga banyak sekolah dan siswa merasa terbebani. Oleh karena itu, Kemendikbudristek meluncurkan kurikulum merdeka dengan pendekatan yang lebih adaptif. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum merdeka menekankan pada pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang bertujuan untuk membentuk siswa menjadi pribadi yang kreatif, kritis, mandiri, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, apa yang berbeda di kurikulum merdeka? Nah, jadi yang bisa membedakan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya adalah yang pertama adalah fleksibilitas. Sekolah diberi kebebasan untuk memilih cara penerapan kurikulum, baik itu mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Poin kedua ada pengurangan beban materi.
Kurikulum ini fokus pada penguatan kompetensi dasar, sehingga siswa punya lebih banyak waktu untuk mendalami setiap mata pelajaran. Yang ketiga, proses penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa disebut P5. Siswa diajak untuk belajar melalui proyek nyata yang relevan dengan kehidupan seperti pelestarian lingkungan atau kewirausahaan. Yang selanjutnya, peran teknologi. Guru dapat menggunakan platform Merdeka Mengajar untuk mendapatkan sumber daya pembelajaran mulai dari modul ajar hingga pelatihan. Selanjutnya yaitu tantangan dan peluang implementasi. Implementasi kurikulum Merdeka tidak lepas dari tantangan. Beberapa guru merasa kesulitan beradaptasi dengan sistem baru ini, terutama di daerah yang terpencil yang minim akses teknologi. Selain itu, diperlukan pelatihan dan pendampingan agar guru dan sekolah benar-benar memahami cara menerapkan kurikulum ini. Namun, kurikulum Merdeka juga membawa banyak peluang dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan minat mereka. Selain itu, pembelajaran berbasis proyek memberikan pengalaman langsung yang lebih bermakna, membantu siswa mempersiapkan diri untuk dunia kerja. Poin selanjutnya yaitu kenapa kita harus mendukung kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah langkah besar untuk menciptakan pendidikan yang lebih relevan dan adaptif, dengan fokus pada pengembangan karakter dan kompetensi. Kurikulum ini dirancang untuk menjawab tantangan abad ke-21, meskipun membutuhkan waktu dan usaha untuk beradaptasi. Perubahan ini adalah investasi besar bagi masa depan generasi penerus bangsa. Jadi itulah pembahasan tentang kurikulum Merdeka. Dengan memahami apa itu kurikulum Merdeka, kita bisa mendukung implementasinya demi pendidikan yang lebih baik. Bagaimana menurut kalian? Apakah kurikulum Merdeka sudah sesuai dengan harapan? Terima kasih.